A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali bintan Syamsul Qadir Jailani. Syekh Muhammad bin Syafi Al-Qadir sallallahu Syekh Sayyid Ahmad. Syafi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil dayamin. Qala rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala aidan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ma'al ikhlasi wa tasdiki wa man lam yakun mukhlisan fa huwa munafiqun wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fa huwa kafirun. Wa hajjul baiti, dan haji ke Baitullah. Rukun Islam yang kelima yaitu wahajjul baiti, dan haji ke Baitullah. Man, yaitu orang istata'a yang mampu, ya man ilaihi ke al-bait, apanya, sabilan jalannya. Mal ikhlasi, beserta dengan ikhlas. Wa tasdiki, dan membenarkan. Faman, maka bermula barang siapa, lam yakun, yang tidak ada, yaman itu mukhlison, orang yang ikhlas, fahuwa, maka bermula dia, man itu munafiqun, orang yang munafik. Na'udzubillah. Waman lam yakun, waman, dan orang lam yakun yang tidak ada, yaman itu musaddiqon, orang yang membenarkan, biqalbihi, dengan hatinya, man fahuwa, maka bermula dia, man itu kafirun, orang kafir. Thumma na'udzu billah. Bapak, Ibu, dan para sahabat sekalian, calon-calon ahlul jannah semuanya, mari kita cermati apa yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali yang kemudian dikutip kembali oleh Sayyid Ahmad bin Zainul Habashi, dan bagaimana penjelasan dari Imam Nawawi dalam Bahjatul Wasail. Wa hajjul baiti, dan haji ke Baitullah, apa maksudnya? Ai qasdul Ka'bati, maksudnya bermaksud ke Ka'bah, menuju ke Ka'bah, lihajin, untuk haji, au umrotin, atau umroh. Insya Allah kita semua bakal berangkat. Man istata'a, yaitu orang yang mampu, ay atau maksudnya mampu, ilaihi ke bait, ay al bait, mampu yang mana, sabilan, mampu jalannya, ay tariqan, maksudnya jalannya, bi ayyajida zadan, dengan bahwa ia menemukan bekal, wa rahilatan, dan kendaraan. Rahilah itu artinya yang dinaiki, kalau zaman dulu unta, ya sekarang itu pesawat, kapal, mobil, dan sebagainya. Bisartia, dengan syaratnya. Fatarikul haji, maka orang yang meninggalkan haji, min ghairi udrin, dari tanpa udzur, yuhsya alaihi,
maka ditakutkan atasnya su'ul khotimati, oleh buruknya akhir. Su'ul khotimah, a'udzu billahi minhu atau na'udzu billahi minhu, a'udzu berlindung olehku bilih kepada minhu dari su'ul khotimah. Jadi yang namanya haji, menuju ke Ka'bah untuk haji atau umroh, bagi siapapun yang mampu menempuh jalan ke sana, itu mesti menjadi tekad tiap orang Islam. Makanya siapapun kita kalau ditanya kapan Bapak Ibu sekalian mau haji, insya Allah tahun depan. Yang mantap jawabannya, ndak usah mikir-mikir, orang ndak bayar kok. Kapan Bapak Ibu sekalian mau haji? Bahaya kalau ada orang Islam ditanya kapan haji, au ora jelas. Padahal niat tidak perlu pakai bayar. Sebab apa? Fatarikul haji min ghairi udrin yusha alaisul khotimah. Orang yang meninggalkan haji tanpa udzur ditakutkan atasnya su'ul khatimah. Kama fadau Suhaimi, sebagaimana telah memberikan faedah kepadanya Syekh Suhaimi, wa qala Nabi, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man malaka zadan, barang siapa yang memiliki bekal, warahilatan, dan kendaraan, walam yadhab ilal haji, dan ia tidak pergi ke haji, fal yamut, maka hendaknya ia mati, ala ayyi halin, atas mana-mana keadaan sya'a yang ia menghendaki, Yahudian, sebagai orang Yahudi, atau Nasranian, atau Nasrani. Na'udzubillah. Jadi Rasulullah bersabda, man malaka zadan warilatan walam yadad ilal hajj falyamut ala ayyi halin sya'a, Yahudian atau Nasranian. Barang siapa yang telah memiliki bekal, telah memiliki kendaraan, telah memiliki tumpangan, dia tidak berangkat juga ke haji, maka silahkan dia mati atas keadaan apapun yang dia kehendaki, apakah mau jadi Yahudi atau menjadi Nasrani. Na'udzubillah. Dan itu pula di antara hadis yang dikutip Imam Ghazali dalam kitab Ihya, man mata walam yahujja falyamut insya'a yahudian wa insya nasranian. Barang siapa mati sedangkan dia belum haji, maka silahkan mau mati Yahudi atau Nasrani. Makanya jangan sampai ada di antara kita niat atau tekad mau haji aja belum punya. Sebab orang yang sudah punya niat, punya tekad berangkat haji dan mulai menyiapkan diri, kalau belum uangnya ya ilmunya, beli buku manasik haji, mulai hafalkan talbiyahnya, dalam kamarnya ngelihat gambar Ka'bah, hatinya begitu merindu, begitu haru, menetes air mata, baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, semuanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarik. Kelihatannya lebih siap daripada yang mau berangkat ini ya. Udah mantep talbiyahnya. Itu. Jangan sampai kita belum punya cita-cita. Sebab apa? Bahaya. Kadza fi majma'il lataifi, seperti ini di dalam kitab Majma'ul Lataif, wa yakunu ada'u jamidalika, wa yakunu, dan ada ada'u jamidalika, penunian semuanya itu dari syahadat sampai haji, itu malikhlasi beserta dengan ikhlas. Maksudnya ikhlas apa? Aili ajlim tithali amli syar'i, karena arahnya melaksanakan perintah syarak, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La li khaufin, bukan karena takut, minan nasi, dari manusia, wala li hayain, dan juga tidak karena malu, minhum, dari manusia. Jadi dalam segala amal, termasuk kita sekarang ini, kita puasa, kita salat subuh berjamaah, zikir dan doa. Sekarang kita ngaji, kalau ditanya
Kenapa melakukan amal itu semuanya? Karena ikhlas. Maksudnya ikhlas itu li ajlim tithali amri syar'i, karena arah melaksanakan perintah syara, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. La li haufin minan nas wa la li hayain minhum. Tidak karena takut kepada manusia ataupun juga malu kepada mereka. Wa tasdiki, dan beserta dengan tasdik, dengan membenarkan ay qabulil qalbi, maksudnya menerimanya hati, lidzalika terhadap itu, wan syirahi, dan gembiranya hati bihi dengannya. Nanti ada satu lagi, kalau kita pingin amal diterima selain ikhlas juga tasdik. Maksudnya tasdik, hati kita menerima perintah Allah dan gembira melaksanakannya. Alhamdulillah. Kita sholat, kita terima perintah sholat, kita tunaikan sholat, hati gembira, itu namanya ikhlas dan tasdik. Kita puasa, kita diperintahkan puasa, kita terima perintah puasa, kita tunaikan puasa, hati kita gembira, namanya ikhlas wa tasdik. Kita diperintahkan menuntut ilmu, kita terima perintah menuntut ilmu, kita menuntut ilmu, hati kita gembira, ngaji rasanya gembira, itu namanya ikhlas wa tasdik. Insyaallah tanda-tanda amal diterima. Jadi kalau kita mau mendeteksi, ya, mau ngira-ngira ini diterima atau tidak, tanya aja hati kita sendiri. Ketika sedang sholat rasanya gembira tidak, nikmat tidak, ketika ngaji juga begitu. Kata Imam Mu'ta'ilah, man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun alal qabuli ajilan. Barang siapa yang telah menemukan buah amalnya ketika di dunia ini, maka itu pertanda amal diterima di akhirat nanti. Sebab sesungguhnya tidak ada amal diperintahkan kecuali agar manusia selamat bahagia dunia dan akhirat. Kita diperintahkan bersyahadat agar selamat bahagia dunia akhirat. Kita diperintahkan sholat, diperintahkan zakat, diperintahkan puasa, diperintahkan haji, diperintahkan untuk ilmu, diperintahkan semua amal ibadah agar selamat bahagia dunia akhirat. Maka siapapun beramal kemudian sudah mulai merasakan keselamatannya, kebahagiaannya, tanda amal diterima Allah nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Tapi Pak, saya itu belum bisa. Saya sebetulnya kalau ngaji itu pingin pulang melulu. Ya harus diriyadhoi terus. Itu ada hawa nafsu yang masih belum terdidik. Anak hawa nafsunya itu masih nafsul ammarah. Ya harus didik terus. Nah, hawa nafsu itu kalau kata Imam Busiri kayak bayi. Wa nafsu katifli ing tuhmilhu syabba ala hubbi radha'i wa in tahtimmu yang fatimi ya Rabbi bil bali'u maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kata Imam Busiri dalam Burdah, yang namanya nafsu itu seperti bayi, seperti anak. Kalau dia itu dibiarkan saja semaunya, maka sampai jadi pemuda masih seneng nyusu, paling ndak mentil. Lah kalau udah ini kan ndak ada susunya lagi kalau udah gede. Tapi kalau kamu mau menyapehnya, ya dia akan tersapeh, gitu loh kira-kira. Jadi nafsu itu tinggal yang mengendalikannya. Kalau anak bayi ndak disapeh sampai dia kuliah tetap pingin nyusu, ya. Ngekos pingin cepat pulang, mau kenapa mas? Nyusu gitu. Na'udzubillah. Udah mahasiswa masih pingin
Nyusu itu yang namanya nafsu, sifatnya begitu. Makanya kalau ndak sampai jadi pemuda, syabba ala hubbi radha, dia biar sampai jadi pemuda tetap masih suka nyusu. Tapi kalau kamu menyapinya, ya tersapai. Buktinya sekarang kita lihat anak-anak usia berapa tahun? 2 tahun sudah pada tersapai. Lah kita misalnya udah tua begini masih belum juga seneng sholat, dibiarin. Ya nanti sampai tua juga ndak seneng sholat, betul ndak? Udah punya anak belum seneng juga ngaji, nanti punya cucu juga tetap ndak seneng ngaji. Maka bagi yang belum seneng ibadah, paksa, kalau perlu telepon ke tetangga, tolong gotong saya ke tempat ngaji, begitu. Nanti kalau udah digotong nyampe sini, rasain aja. Nanti lama-lama rasa benci ngajinya hilang. Lama-lama, oh enak juga ngaji ya. Buktinya saya di mana-mana susah tidur, di sini cepet banget tidurnya. Gitu. Itu nanti lama-lama, iya bener juga ya. Nah, nanti lama-lama kalau orang udah suka ngaji, Masya Allah. Saya dengar kabar ada di antara alumni yang pernah mondok di sini, karena sekarang udah punya rumah di tempat yang cukup jauh, kalau ke sini nanti habis waktu, sekarang ngajinya pakai telepon. Ya. Jadi selama 1 jam ini dia teleponnya on terus. Nah, orang yang jauh-jauh pengen ikut ngaji biar pakai telepon. Lah kadang yang dekat mending tidur pules. Nah, itu hati-hati, ini namanya nafsu. Nafsu yang maunya begitu, santai, nyaman, walaupun nanti ujungnya penyesalan. Na'udzubillah. Jadi seluruh amal itu kita laksanakan mal ikhlas wa tasdiq. Faman lam yakun mulisan, maka barang siapa yang tidak ada yaitu orang yang ikhlas fi ada'i dzalika, di dalam melaksanakan itu, fahuwa munafikun, maka ia itu orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Orang munafik itu Masya Allah tempatnya di mana? Keraknya neraka. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu tempatnya di dasarnya neraka, di keraknya neraka, di bawahnya orang-orang kafir itu sendiri. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin duduknya agak geser sini ya, yang masih bisa dibalik ini. Ya, 1 lekar untuk berdua. Ini masalahnya masih penyisian, jadi masih full ya. Nanti kalau udah semifinal mungkin akan agak lain keadaannya. Kalau pas final lain lagi ya. Siapa yang pengen masuk kotak dan siapa pengen jadi pemenang, siap-siap mulai sekarang. Yang penggemar bola tahu itu. Man tazayyana bi amalil akhirati, Rasulullah bersabda, man tazazzana bi amalil akhirati, barang siapa berias dengan amal akhirat, wa huwa la yuridua, sedangkan ia tidak menghendakinya, wa la yatlubuha, dan ia tidak mencarinya atau menuntutnya, lu'ina, maka ia dilaknat, dia dikutuk, bisamawati, di langit, wal ardi, dan bumi, aili kaunihi, maksudnya karena keberadaan dia itu adhara, menambahkan hilafama, berbeda dengan apa abtona yang ia menyembunyikannya, min talabid dunya, dari mencari dunia, bi amalil akhirati, dengan amal akhirat. Orang yang berias dengan amal akhirat sedangkan ia tidak menghendakinya, dia tidak mencarinya, ia dilaknat di langit dan bumi, karena sungguhnya ia keberadaannya itu menambahkan apa yang berbeda dengan apa yang tersembunyi dari mencari dunia dengan amal akhirat. Hafadha Ibnu Hajarin telah memberikan faedah Imam Ibnu Hajar fi Zawajiri, dalam kitab Az-Zawajir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aranasa, barang siapa memperlihatkan kepada manusia, faqama indau, di atas apa yang ada di sisinya, minal khasyati, daripada takut lillahi, kepada Allah, fahuwa munafikun, maka dia itulah orang munafik. Na'udzubillah. Ini fakon amalian, maksudnya munafik secara perbuatan.
Ibnu Najari an Abi Dharin telah menyampaikannya Imam Ibnu Najjar dari Abu Dhar, kadza fil Jami' Shaghiri, demikian di dalam kitab Al Jami'us Shaghir. Wa man lam yakun musaddiqan, dan barang siapa yang tidak membenarkan biqalbi dengan hatinya, bi anjada dengan bahwa ia ingkar biqalbi dengan hatinya, wa huwa kafirun, maka ia adalah orang kafir. Naudzubillah. Kalau ada orang beramal tapi di hati dia itu tidak membenarkan, di hati dia itu ingkar, harusnya tidak perlu ada perintah-perintah kayak begini. Ngapain Allah perintahkan sholat segala bikin capek? Ngapain Allah perintahkan kita puasa bikin lapar, bikin haus aja, macam-macam. Tapi dia laksanakan. Melaksanakan tapi dalam hati ingkar. Naudzubillah, fahuwa kafirun. Begitu kata Imam Ghazali, begitu juga menurut Imam Ahmad bin Zain al-Habasi. Naudzubillah min dzalik. Makanya bagi kita sekarang itu terus minta kepada Allah agar hati kita itu cocok dengan apa yang diperintahkan Allah. Amin ya rabbal. Nah ini sekarang ada riwayat ya, karena ini panjang ya, minimal Bapak Ibu pada saat sekalian menangkap isinya. Kalau masalah bacaannya nanti serahkan aja kepada anak cucu kita biar pada menyiapkan diri belajar nahwu sharaf yang mantap sehingga nanti kitab kebaca sendiri. Tapi bagi kita penting isinya. Ini ada riwayat yang baik sekali untuk jadi renungan. Wa qiya anna Harun ar-Rasyida arada ayatufa wahdahu. Dikayatkan sungguhnya Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau berkehendak bahwa beliau tawaf sendirian. Wa mana'an nasa minat tawafi, dan mencegah manusia dari tawaf. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid satu ketika beliau melaksanakan ibadah haji atau umrah, ketika mau tawaf di sekeliling Ka'bah, beliau pingin tawaf sendirian dan orang lain tidak boleh tawaf di hadapan beliau. Pernah mau seperti itu, tapi apa yang terjadi? Fasabaqahu Arabiyyun, maka mendahulunya ada seorang Arab Badui. Wa qala lahu hajibun, faqala lahu hajibu Haruna, maka berkata kepadanya ajudannya Harun ar-Rasyid. Hajib itu pelayan yang menjaga, yaitu berarti kalau sekarang ajudan. Wa huwa, dan ia itu alladhi yajibun nasa, yang menghalangi manusia aniduli dari masuk alal khalifati, atas khalifah. Kata ajudan, la tatuf, jangan kamu tawaf, atayatufa amirul mu'minina, sehingga amirul mu'minin tawaf. Ketika Khalifah Rasyid hendak tawaf sendirian dan kemudian ada petugas yang melarang orang masuk ke arena tawaf, sebelum Khalifah itu tawaf, tiba-tiba nyelonong ada seorang Arab Badui yang datang tawaf duluin Khalifah. Dia kemudian dilarang oleh ajudannya Khalifah dan dikatakan jangan kamu tawaf sampai Amirul Mukminin tawaf duluan. Tapi kemudian dia menjawab faqala, maka ia Arab Badui itu kemudian berkata, innallaha, sungguhnya Allah itu qad sawa, sungguh telah menyamakan bainal imami, di antara imam, di antara pemimpin, wa rakyati, dan rakyat, fi hadal maqami, la sob maqam bukan maqal ya, mim bukan lam, fi hadal maqami, di dalam kedudukan ini, azza wa jalla, ya Allah azza wa jalla. Di dalam Al-Quran itu surat Al-Hajj ayat 25, sawa'unil akifu fihi wal badu wa man yurid fihi bi ilhadim bidulmin nudhikhu min adabin alim. Sawa'un, sama saja, al-akif, oleh orang yang mukim di Mekah, ya fihi, di dalam Mekah. Sawa'un, sama saja, al-akif, oleh orang yang mukim, yang menempat fihi, di Mekah, di Baitullah, wal batu, dan orang padang pasir, orang yang tinggal di padang pasir, badui,
waman dan siapapun yurid yang mengendaki fi di dalamnya bil hadin dengan kejahatan, bidulmin dengan zalim, nudhikhu kami akan cicipkan padanya min adzabin alimin dari siksa yang pedih. Ini Arab Badui orang pinter, ketika dilarang oleh ajudannya Khalifah Harun Rasyid, tidak boleh tawaf sebelum Khalifah tawaf. Dijawab, sungguhnya Allah telah menyamakan di antara imam dan rakyat, di antara pemimpin dan rakyat di dalam kedudukan ini. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, sawa'unil akifu fihi wal bad, ya sama aja orang yang tinggal di Mekah ataupun orang yang tinggal di padang pasir, kalau sudah sampai ke Masjidil Haram di sekeliling tempat tawaf sama kedudukannya. Walamma sami'a Harunu, maka tatkala sewalama sami'ahu, maka tatkala telah mendengarnya Harun oleh Khalifah Harun Rasyid, mana hajibau, maka beliau mencegah ajudannya anhu dari Badui. Thumma ja'a ilal hajaril aswadi, kemudian kemudian datang ya Khalifah ilal hajaril aswadi, ke Hajar Aswad, liyastalimau, untuk mengusapnya. Istilam itu mengusap dan mengecup. Nanti kalau kita haji, kita umroh ke Hajar Aswad, ya kalau bisa dikecup, kalau tidak bisa ya istilam, diusap pakai tangan yang dikecup tangannya. Kalau tidak dari jauh isyarat bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, ini Khalifah mau menuju ke Hajar Aswad, mau istilam, keduluan Arab Badui nyelonong dia kecup duluan. Kurang ajar nah ini orang nih. Ya, kalau kata pejabat kurang ajar, ini rakyat main selonong aja. Dilarang tawaf duluan, dia nyelonong tawaf duluan. Ketika Khalifah mau istilam, dia duluan istilam. Begitu seterusnya. Walamma faragha, kemudian belum lagi nih, fasabaqal arabiyyu, maka Arab Badui itu mendahulunya ilaika Hajar Aswad. Tsumma ja, kemudian datang ya Khalifah ilal hijri, ke Hijr Ismail. Kalau Hajar Aswad itu batu hitam ada di pojokan Ka'bah, di sudut Hajar Aswad. Kemudian kalau Hijr itu ada di dalam Ka'bah, cuman bagian Ka'bah yang terbuka, yang ada lengkungannya itu. Khalifah mau datang ke Hijr Ismail, mau sholat sunnah di sana, liusalliya, supaya sholat ya Khalifah di dalam Hijr. Fasabaqaul a'rabiyu, maka Arab Badui itu mendahului ilahi ke Hijr. Fasala fihi, lalu ia sholat di dalamnya. Luar biasa nih Arab Badui. Dilarang tawaf duluin Khalifah, dia duluan. Ketika Khalifah mau istilam Hajar Aswad, dia duluan istilam Hajar Aswad. Ketika Khalifah mau sholat di Hijr Ismail, dia duluan masuk Hijr Ismail dan sholat di sana. Falamma faragha Harunu, maka tatkala Harun Ar-Rasyid telah selesai min sholati, dari sholatnya, amara hajibau, maka ia memerintahkan ajudannya, ayat tiau, akan bahwa mendatanginya, ayat tiau ya bihadzal ayati, bahwa mendatangi ya hajibah, akan Harun Rasyid bihadzal arabi, dengan Arab Badui ini. Fadhahaba ilaihi, maka pergilah hajibuh ilaihi, kepada hadzal arabi. Waqala, dan berkata ya hajib lau, kepada Arabi, ajib amiral mukminina, ya penuhilah undangan Amirul Mukminin. Faqala, maka berkata ya Arabi, wa mali ilaihi min hajatin, wa mali, tidak ada bagiku ilaihi, pada Amirul Mukminin, min hajatin, dari kebutuhan. In kana lahu hajatun, jika ada baginya kebutuhan, fahuwa, maka ia itu aku lebih berhak, bil qiyami, dengan berdiri, mini, daripada aku, wasa'yi, dan berjalan, ilaya, padaku. Ini A'rabi luar biasa. Ketika Khalifah Ar-Rasyid selesai sholat,
beliau perintahkan kepada ajudannya agar mendatangkan A'rabi itu untuk menghadap kepada beliau. Maka pergilah ajudan beliau kepada Arab Badui ini dan memerintahkan agar A'rabi ini memenuhi panggilan Amirul Mukminin. Tapi apa jawab dia? Wa mali ilai min hajah, tidak ada bagiku kebutuhan kepada Amirul Mukminin. In kana lau hajah fa wa haqqu bil qiyami minni wa sa'i ilayya. Kalau ia memang punya kebutuhan, maka ia lebih berhak berdiri daripada aku, dia lebih berhak untuk berjalan kepada aku. Wah, mantap negara keren ini. Itu berarti kayak ada orang dipanggil lurah. Ya. Panggil Bapak Anu ke kelurahan, kata yang dipanggil, mohon maaf ya, saya ndak butuh lurah. Kalau lurah butuh, lebih layak lurah bangun dan datang kepadaku, gitu katanya. Mantap enggak kira-kira? Ini gawat ini kalau rakyatnya kayak begini semua nih. Betul enggak? Waduh, tapi awas nanti bikin KTP enggak jadi-jadi. Zaman dulu enggak ada KTP, makanya rakyatnya berani begitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya ngalah. Ngalah itu Pak Amirul Mukminin. Maka kemudian Fajahu Harunu, maka mendatanginya Harun ar-Rasyid wassalamu alaihi dan mengucapkan salam kepadanya. Faradda alaihi, lalu ia A'rabi membalas atasnya salam. Akhirnya Khalifah ar-Rasyid yang ngalah, dia datang mendatangi A'rabi itu dan dia ucapkan salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dijawab oleh A'rabi. Faqala Harunu, maka berkatalah Khalifah Harun ar-Rasyid, ya akhul Arabi, wahai saudara Arab, ajli suhuna, aku duduk di sini bi amrika sebab perintahmu. Waduh, keren ini. Ini Khalifah datang, wahai saudara Arab, saya duduk di sini karena perintahmu. Kata Khalifah. Waqala, maka berkata Arabi, laisal baitu baiti, tidaklah Baitullah itu rumahku, walal haramu harami, dan tidaklah haram itu haramku. Maksudnya Masjidil Haram itu atau tanah haram itu tanahku, tanah haramku atau masjid haramku. Wa kulluna, dan semua kita fihi di dalamnya itu sawaun, sama. Wa kulluna, dan semua kita fi di dalamnya itu sawan, sama. Fa in syi'ta, maka jika engkau berkehendak majlis maka duduklah. Wa in syi'ta, dan jika engkau berkehendak fangsharif, maka pergilah. Fa jalasa, maka duduk ya Khalifah Harun ar-Rasyid. Ketika Khalifah ar-Rasyid datang dan mengatakan, wahai saudara Arab, saya duduk di sini karena perintahmu. Kata Arab Badui, dia bilang, ini Baitullah itu bukan rumah saya. Tanah haram, Masjidil Haram bukan tanah haram, bukan Masjid Haram saya. Kita semuanya di sini sama. Maka jika engkau berkehendak duduklah, jika kamu berkehendak pergilah. Tapi ternyata Khalifah ar-Rasyid milih duduk. Subhanallah. Kira-kira zaman sekarang ketemu enggak pemimpin kayak begitu? Waqala, dan berkata, ya Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid, ya A'rabiyu, wahai Arab Badui, uridu an asalaka, aku berkehendak bahwa aku bertanya kepadamu, an fardin, tentang kewajiban. Fa in anta kumta, maka jika ada kamu itu mendirikan bihi dengannya, fa anta bighairi, maka engkau dengan selainnya itu aqwamu, lebih mendirikan. Wa in ajazta, dan jika engkau tidak mampu anhu darinya, fa anta, maka engkau bighairi, dengan selainnya itu ajazu, lebih tidak mampu lagi. Jadi Khalifah kemudian duduk di hadapan Arabi, terus kemudian beliau mengatakan, wahai Arabi, wahai saudara Arab Badui, saya hendak bertanya kepadamu tentang kefarduan,
tentang kewajiban. Kalau engkau mampu mendirikannya, berarti kamu dengan yang lainnya lebih mampu lagi. Tapi kalau jika kamu tidak mampu, maka kamu dengan yang lainnya lebih tidak mampu lagi. Ini Arab Badui ditanya oleh Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Tapi rupanya Arabi ini orang yang luar biasa. Dia nanya lagi, faqala, maka berkatalah Arabi, su'aluka hadza, pertanyaanmu ini, su'alu ta'lumin, pertanyaan belajar, au su'alu ta'anutin, atau pertanyaan mencari salah atau bikin bingung. Ini nih. Ya kalau orang nanya itu hati-hati, ini nanya yang bagaimana. Makanya Rabi ketika mau ditanya oleh khalifah, ditanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Su'aluka hadza, su'alu ta'lumin, au su'alu ta'anutin. Jadi ini kalau nanti kita ditanya orang, bagusnya begini jawabannya. Pertanyaan sampean itu, kalau kata orang Jerman, itu pertanyaan mau belajar, mau tahu aja, atau mau tahu banget, atau pertanyaan mau cari salah, mau bikin bingung, betul enggak? Itu hati-hati tuh. Ya, nanya yang bagaimana? Benar-benar nanya karena belum tahu, ingin tahu, atau kau udah tahu tapi pingin ngetes, pingin cari salah, pingin bikin kita bingung? Coba pertanyaannya, semangatnya semangat apa itu? Faqala, maka berkata ya Khalifah Harun Rasyid, bal su'alu ta'lumin, bahkan pertanyaan belajar. Bukan, saya itu bertanya bukan karena mau ngetes, bukan karena cari salah, bukan bikin bingung, memang saya bertanya mau tahu, mau belajar. Kata Khalifah, waqala, maka berkata ya Arabi, kum, berdiri kamu, fajlis, maka duduklah kamu, julusa sa'ili, sebagaimana duduknya orang yang bertanya, minal mas'uli, dari orang yang ditanya. Nah sekarang kalau memang mau nanyanya itu nanya mau belajar, sekarang berdiri dulu, terus duduk lagi, sebagaimana layaknya orang yang duduk mau nanya kepada orang yang ditanya. Paham enggak maksudnya nih? Dulu, yang namanya orang mau belajar harus punya sikap yang benar kepada para gurunya, betul enggak? Biar bentuk khalifah, ibarat sekarang itu presidennya presiden, mau nanya biar sama rakyat, ini nanya yang bagaimana? Kalau nanyanya mau tahu benar, mau belajar, ya duduklah selayaknya orang yang mau belajar. Nah inilah zaman sekarang ini saya agak ngeluh kepalanya. Saya kalau ceramah-ceramah di kantor-kantor itu kadang ngeluh kepalanya. Kenapa? Betapa banyak di antara kita belum tahu adab orang belajar. Lu dengerin ceramah sambil nyelonjor kakinya. Ya kan? Itu loh, ya, sambil nyender nyelonjor gitu ya. Aduh, dia belum tahu. Sedangkan Khalifah Harun ar-Rasyid mau nanya kepada Arabi, ditanya ini mau nanya dalam rangka belajar atau dalam rangka ngetes, kira-kira kan? Belajar. Kalau mau belajar, ya duduklah selayaknya duduknya orang yang mau bertanya kepada yang ditanya. Jelas nggak kira-kira? Akhirnya apa? Ya, kemudian Khalifah ikut aturan. Ya. Kemudian faqama, maka berdirilah Khalifah, wa jalasa, dan duduk, ala rukbatai, atas kedua lututnya, baina yadaihi, di hadapan Arabi. Akhirnya Khalifah berdiri, terus duduk lagi, duduknya itu duduk bersimpuh dengan kedua lututnya sampai seperti itu. Itu Khalifah, presidennya presiden, pemimpin umat Islam sedunia. Waqala, maka kemudian berkata, ya Khalifah, qad jalastu, sungguh aku telah duduk. Qala, berkata Arabi, is'al amma badalaka, is'al, bertanyalah kamu
amma tentang apapun saja badalaka yang jelas bagimu. Kata khalifah, saya udah duduk, kalau begitu silakan bertanya apapun saja yang kamu mau tanyakan. Waqala, maka berkata khalifah, ahbirni, terangkan kepadaku, ya, kabarkan kepadaku amma tentang apa saja iftaradallahu alaika yang Allah fardukan atasmu. Waqala, maka berkata Rabbi, sa'altani, engkau bertanya kepadaku an ayyi fardin, tentang mana-mana kefarduan, an fardin waidin, tentang fardu yang satu, an khamsatin, ataukah dari yang 5, sab'ata asyara, ataukah dari yang 17, an arba'atin batalathina, ataukah dari yang 34, arba'in watis'ina, ataukah yang dari 94, an waidin, ataukah tentang yang satu, fi tuli umri, di dalam sepanjang umurku, an waidin, ataukah dari yang satu, minisnai asyara, dari 12, an waidin, ataukah dari yang satu, min arba'ina, dari yang 40, an khamsatin, ataukah dari yang 5, min mi'ataini, dari 200. Fadhahika, maka tertawa Harunu oleh Harun ar-Rasyid, hatta stalqa, sehingga terlentang ala qafau, atas punggungnya, istizan, karena mengejek, bihi, dengan A'rabi. Ini Arab Badui ketika ditanya oleh khalifah, ya, saya akan bertanya kepadamu tentang apa yang Allah fardukan atasmu, itu ganti ditanya. Nah, ini penting juga, ini menjadi ilmu kita. Mau tanya tentang kefarduan, tentang kewajiban, itu yang ditanya yang mana? Apakah tentang fardu yang satu, ataukah yang 5, atau yang 17, atau yang 34, atau yang 94, ataukah yang satu di dalam seumur hidup, atau tentang satu dari 12, ataukah satu dari 40, atau 5 dari 200? Ayo yang bisa jawab boleh pulang dulu. Bayangkan seperti itu pertanyaannya. Maka khalifah tertawa, fadhaika Harun. Tertawanya sangkin terbahak-bahaknya itu sampai terlentang tidurnya itu. Wah, ini ditanya malah nanyanya kebanyakan. Maqala, kemudian berkata ya khalifah, sa'altuka, aku bertanya kepadamu, an fardika, tentang kefarduanmu, fa'ataitani, maka engkau mendatangi padaku, bisa bidahri, dengan hitungan tahun. Saya itu bertanya tentang kefarduanmu, kok malah engkau mendatangiku, jawabnya itu hitungan tahun, yang 5, yang berapalah. Waqala, maka berkata ya A'rabi, ya Harunu, wahai Harun, laula anad dina, kalau tidak sesungguhnya agama itu bilisabi, dengan perhitungan, lama hodallahu, maka Allah tidak mengambil alolaiko, akan para makhluk, bil hisabi, dengan hitungan, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wa qala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, wa nadul mawazinal qista, dan kami meletakkan timbangan-timbangan yang adil, liyaumil kiamati, untuk hari kiamat. Fala tudlamu nafsun, maka seseorang tidak didolimi syai'an, sedikit pun. Wa ingkana, dan walaupun ada itu misqalu habatin, wa ingkana, dan jika ada misqalu habatin, oleh seberat biji, min hordalin, dari sawi, ataina, kami datangkan biya dengannya, wa kafabina, dan cukuplah dengan kami, hasibina, sebagai zat yang memperhitungkan. Ketika dijawab seperti itu, A'rabi kembali menjawab, wahai Harun, kalau tidak sesungguhnya agama itu dengan perhitungan, Allah tidak akan memperhitungkan makhluk-makhluk di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, dan kami meletakkan timbangan-timbangan yang adil untuk hari kiamat,
maka tidak seorang pun didolimi sedikit pun, walaupun adalah urusannya itu sudah seberat biji sawi, kami datangkan ia dan cukuplah kami sebagai zat yang menghitung. Wa ghadiba Harunu, maka marahlah Harun min qawli, dari ucapannya Arabi, ya Harunu, wahai Harun, walam yakul, dan ia tidak berkata, ya Amiral Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman. Ini Khalifah Rasyid marah. Kenapa? Karena Arabi memanggil namanya pakai ya Harunu, wahai Harun. Kurang ajar banget. Dia tidak memanggil ya Amirul Mukminin. Nah inilah seorang khalifah aja ketika dipanggil jangkar pakai namanya langsung ya Harun, marah dia. Dia inginnya dipanggil ya Amirul Mukminin. Itulah makanya sebagian kaum muslimin tidak berani manggil-manggil Nabi cuman ya Muhammad, tidak berani. Panggil ya Rasulullah atau Sayyiduna Muhammad atau sejenisnya. Jadi seperti itu sebetulnya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Waqala, dan berkata ya Amirul Mukminin, ya Arabi, wa ya Arabi, in fassarta, jika engkau menjelaskan makulta, apa yang kau katakan, najauta, engkau selamat. Wa ila, dan jika tidak, amartu, aku perintahkan, bidharibi unukika, dengan memukul lehermu, baina sofa, di antara sofa wal marwati, dan marwah. Saking marahnya itu, Khalifah Rasyid mengatakan, wahai Arabi, kalau kamu menjelaskan apa yang kamu katakan, kamu selamat. Jika tidak, aku perintahkan untuk memukul, maksudnya memotong lehermu di antara sofa dan marwah. Waqala sahibu, maka berkata sahabatnya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, wa ya Amirul Mukminin, ufu anhu, maafkan ia, wa'abhu lillahi subhanahu wa ta'ala, dan berikanlah ia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadal maqami, dan karena makom ini asyarifi yang mulia. Fadhahikala Arabiyu, maka tertawalah Arabi, min qolihima, dari ucapan keduanya, ke ucapan Amirul Mukminin dan sahabatnya, hatta stalqa, sehingga ia terlentang ala qafahu, atas punggungnya. Faqala, maka ia berkata lahu kepadanya, faqala, maka berkata lahu kepada Arabi, Harun, oleh Harun, bima tataku, itu bukan saya, mestinya ba, itu ba, bima tathaku, bima, karena apa, tataku, engkau tertawa. Faqala, maka berkata ya Arabi, ajaban, menakjubkan, minkuma, dari kamu berdua. Itulah adri, karena aku tidak tahu, ayyukuma, mana-mana kamu berdua, itu ajhalu, yang lebih bodoh, alladhi yastawibu, yang ia memberi ajalan akan ajal, qad hadara, yang telah hadir, amilladhi, atau orang, yastajilu, yang menyegerakan ajalan akan ajal, lam yahdur, yang belum hadir. Jadi ketika Khalifah mengancam, ya Rabbi, kalau kamu jelaskan apa yang mengatakan, kamu selamat. Kalau tidak, aku perintahkan memukul lehermu di antara sofa marwah. Itu sahabatnya Khalifah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, maafkanlah dia dan berikanlah ia semata karena Allah SWT dan karena kemuliaan tempat yang mulia ini. Maksudnya jangan dihukum, karena hukumannya mati tadi itu. Nah itulah yang kemudian orang Arab Badri itu tertawa karena ucapan daripada Amirul Mukminin dan sahabatnya itu. Dia tertawa sampai tertawanya itu dia terlentang di punggungnya. Ya, sebagaimana Khalifah Rasyid, maka ditanya oleh Khalifah, bima tataku, sebab apa engkau tertawa? Maka Arabi mengatakan, menakjubkan kamu berdua itu. Saya itu tidak tahu siapa di antara kamu berdua itu yang lebih bodoh. Gitu loh. Kok lebih bodoh? Iya, orang yang memberikan ajal yang telah hadir. Mana bisa orang yang waktunya mati kemudian tidak jadi mati. Gitu loh. Kan misalnya kalau memang Arabi itu waktunya mati,
di misalnya sebab secara zahirnya matinya dihukum mati oleh khalifah, maka kalau memang udah takdir Allah mati, ya mati. Atau sebaliknya, ada orang bisa menyegerakan ajal yang belum hadir. Itu kira-kira yang bodoh siapa? Gitu loh kira-kira maksudnya. Paham enggak ini? Paham ya? Karena tadi khalifah mau menghukum mati gitu loh. Tapi kemudian sahabatnya mengatakan, udah maafkan aja wahai khalifah. Ya karena Allah dan karena kemuliaan tempat ini. Akhirnya khalifah kan ikut, ya udah enggak apa-apa, saya maafkan. Tapi ini Arabi malah ganti tertawa. Ini yang bodoh itu siapa tuh ya? Orang kalau memang udah waktunya mati terus kemudian dikasih hidup, siapa yang bisa ngasih? Atau ada orang yang memang belum waktunya mati terus mau dimatiin, siapa yang bisa mematikan? Gitu loh maksudnya. Paham enggak? Nih jadi yang bodoh siapa? Itu kira-kira. Akhirnya dijelaskan. Nah ini kita yang pokok kita di sini. Amma su'aluka, adapun pertanyaanmu, amma faradallahu alayya, tentang apa yang Allah fardukan atasku, faqad iftaradu alayya, maka Allah sungguh telah memfardukan atasku faraidho katsiratan, akan fardu-fardu yang banyak. Kalau bicara fardu banyak, maka tadi ada rinciannya, fa'ama qauli, maka ada ucapanku laka padamu an fardin wahidin, tentang fardu yang satu, fahuwa dinul islami, maka ia adalah agama Jadi fardu yang satu yang tidak ada dua dan tiganya adalah fardu kita beragama penting itu. Jadi fardu yang satu artinya apa? Bahwa kita hanya difardukan beragama yang satu, bukan yang lain, yaitu agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ini catat baik-baik. Jangan sampai ada di antara kita dan anak cucu kita pindah agama. Na'udzubillah. Ada keluarga bapaknya Islam, ibunya Kristen, punya anak yang pertama Islam, yang kedua Kristen Katolik, yang ketiga Kristen Protestan. Naudzubillah. Ini belum ngaji kitab Bahjatul Wasail. Makanya suruh ngaji. Ya kan? Fardu yang satu artinya apa? Fardu yang satu artinya apa? Fahuwa dinul Islam, agama Islam. Jangan tengok kanan kiri agama yang lain. Siapapun mengatakan semua agama sama, biar titel kiai haji ndak usah digubris. Setuju? Inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui, diridhoi di sisi Allah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW hanya agama Islam. Kalau yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan terima dirinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Rugi di dunia telah capek-capek beramal, ternyata di akhirat tidak ada amalnya, itu lenyap bagaikan debu tertiup angin. Wa ma qaulilaka, adapun ucapanku padamu anhum satin tentang 5 fardu yang 5, fahiyas salawatul khamsu, maka ia adalah solat yang 5 waktu. Fardu yang 5 artinya apa? Solat 5 waktu. Fardu yang satu agama Islam, fardu yang 5 solat 5 waktu, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa ma qali, adapun ucapanku laka padamu ansab ada asara tentang 17, fahiyya, maka ia itu sabada asaratan 17 rakaat. Yang dimaksud fardu 17 itu apa? Fardu 17 itu adalah fardu solat 5 waktu yang jumlahnya semua 17 rakaat. Wa amma qawli laka, adapun ucapanku padamu an arba'atin wa thalathina tentang 34, fahiyya as-sajadatu, maka ia itu adalah sujud.
Bapak yang mulia, sehari semalam 17 kali kita sholat, hitung-hitung jumlah sujudnya berapa? Ya, 34. Udah tinggal baca atau tinggal dengar, coba hitung sendiri. Pasti puyeng mikirnya. Selama ini tidak kita pikirin ya. Ternyata sehari semalam 17 rakaat kita sujud 34 kali. Wa amma qaulilaka, adapun ucapan kepadamu an arba'in wa tis'ina, tentang 94, faya takbiratu, maka ia itulah takbir. Ingkana, jika ada huwa ia melihat wujubaha, akan wajibnya takbir itu, au arada, atau mengendaki bifardiyatia, dengan kefarduannya, takidah, akan muakatnya, wahiyya wajibatun, dan yaitu wajib, indah mada, menurut Imam Ahmad, wa tasmi'u, dan tasmi', wa tahmidu, dan tahmid, fi ruku'i, di dalam ruku', fi raf'i, di dalam mengangkat, mina ruku'i, dari ruku', wa tasbihi, dan tasbih, fi ruku'i, di dalam ruku', wa sujud, di dalam sujud, maratan sekali-sekali, wa su'alul maghfirati, dan meminta ampunan. Fa in taraka, maka jika meninggalkan ya musallimina darinya syai'an, sesuatu, amdan, dengan sengaja, batalat salatu, maka batal salatnya, au sahwan, atau lupa, sajada, maka ya sujud, li sahwi, karena lupa. Wal muradu, dan dimaksud bi fardiyatiha, dengan kefarduannya, itu takiduha, muakatnya takbir itu. Maksudnya takbir kita dalam sholat 17 rakaat itu, kalau mau dikumpulkan total jumlahnya 17 rakaat, takbir 94, itu kalau mau dihitung semuanya. Kalau dianggap semuanya itu fardu atau paling tidak muakkad. Tapi kalau kita mau menyebut yang pasti fardunya, yaitu faham satun miha wajibatun, maka yang 5 dari 94 itu wajibatun, yaitu wajib. Wahya, halnya bermula 5 itu takbiratut taharumi, takbir taharum, maksudnya takbiratul ihram, wal bagi, sedang yang lainnya itu sunatun, sunnah. Jadi kalau mau dirinci dari takbir salat itu, kalau dikatakan fardu ataupun muakkad, total semua 94. Tapi kalau mau dipastikan yang pasti wajibnya, yaitu takbiratul ihram, jumlahnya ada 5 takbir yang pertama dari tiap salat itu. Wa ma qaulilaka, adapun ucapanmu padamu, an wahidin, tentang kefarduan yang satu, fi tuli umri, di dalam sepanjang umurku, fahiya, maka ia itu hijjatul islami, haji Islam. Jadi ada kewajiban yang satu sepanjang umur, yaitu kefarduan haji Islam. Maksudnya haji Islam itu apa? Haji yang ditunaikan saat kita sudah mukallaf, sudah balik. Kalangan orang-orang yang berpunya, anaknya yang masih belum balik sudah diajak haji. Dulu saya ketika ditugaskan membimbing haji di Darut Tauhid, di antara jamaah ada yang bawa anak kecil berangkat haji. Kala itu masih bisa, karena masih bisa dikatakan longgar. Daftar tahun itu, berangkat tahun itu pula. Zaman sekarang ya sulit, sebab anak kecil belum wajib haji. Kalau ada anak kecil belum balik udah haji, belum disebut hijjatul Islam. Kalau dia sudah balik, masih punya kewajiban menunaikan ibadah haji. Nah, ini ibadah haji hijjatul Islam ini seumur hidup cuman wajib sekali. Wa ma qalilaka, adapun ucapanku padamu, an wahidin, tentang satu, minisnai asyara, dari 12, fa huwa syahrul ramadhana, maka yaitu adalah bulan Ramadan, yajibu saumu, yang wajib puasanya, minisnai asyara syahron, dari 12 bulan. Yang dimaksud satu dari 12 apa? Bulan Ramadan, dari bulan-bulan lainnya yang 12. Dari 12 bulan itu satu bulan Ramadan,
diwajibkan puasa. Wa maqalilaka, ada pun ucapan kepadamu an waidin min arba'ina, tentang satu dari 40, fahuwa zakatu dzabi, maka yaitu adalah zakat emas, dinaron yaitu 1 dinar, min arba'ina dinaron dari 40 dinar. Yang dimaksud 1 dari 40 apa? 1 dinar kewajiban yang dizakatkan dari 40 dinar emas yang dimiliki seorang selama setahun. Wa maqalilaka, ada pun ucapan kepadamu an khamsatin, tentang 5, an mi'ataini 200, faya maka yaitu khamsatu darahima, 5 dirham, zakat khamsatu darima 5 dirham, zakatu mi'atai dirhamin, zakat dari 200 dirham. Kalau kita punya dirham 200 setahun dimiliki, disimpan, maka kemudian keluar zakatnya 5 dirham. Qala, berkata Arabi, sa'altani, engkau telah menjawab, sa'altani, engkau telah bertanya kepadaku, fa'ajabtuka, lalu aku telah menjawabmu. Wa uridu, dan aku bertanya, wa uridu, dan aku berkehendak, an as'alaka, bahwa aku bertanya kepadamu, fa'ajibni, maka jawablah aku. Kata Arabi, wahai amirul mukminin, engkau bertanya kepadaku, sudah aku jawab. Sekarang gantian, aku tanya kamu, kamu yang jawab. Waduh, siap enggak kira-kira ini? Apa pertanyaannya dan bagaimana jawabannya akan kita lanjut pada episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bidha